Dalam kerangka perdebatan ideologis mengenai Tuhan, pertanyaannya diajukan, mengapa kita harus mengenal Tuhan? Apa yang memotivasi orang untuk menyelidiki keberadaan Tuhan? Apa keuntungan melakukannya? Apa salahnya tidak memperhatikan? Akibatnya, dua pertanyaan harus dibahas di sini. 1. Faktor atau keadaan apa yang memaksa manusia untuk menyelidiki keberadaan Tuhan? 2. Apa keuntungan mengenal Tuhan dan percaya kepadanya? Sebagai jawaban atas pertanyaan pertama, para teolog Muslim telah memberikan tanggapan yang akan kita lihat di sini. Tidak ada orang cerdas yang akan meragukan perlunya mencegah bahaya serius. Dalam hal ini, kemungkinan bahaya sudah cukup bagi manusia untuk memikirkan cara untuk mencegah kerugian. Di sisi lain, sepanjang sejarah, ada kepribadian luar biasa yang disebut nabi dan pemimpin ilahi yang telah muncul, berbicara tentang keberadaan Tuhan, hukum dan keputusan ilahi, dan ganjaran dan hukuman di akhirat, dan menyerukan kepada orang-orang untuk percaya pada doktrin-doktrin itu, dan mereka sendiri dengan tulus mengabdikan diri pada agama sambil setia mematuhi kata-kata mereka. Jika pernah, dari kata-kata dan tindakan mereka, tidak ada kepastian tentang keberadaan Tuhan, agama, dan tatanan ilahi, kemungkinan keberadaan mereka menjadi lebih kuat. Dengan demikian, akal menentukan dan naluri memutuskan bahwa seseorang tidak boleh acuh tak acuh terhadap probabilitas ini melainkan harus mendiskusikan dan menyelidikinya. Atas dasar ini, diskusi dan studi tentang keberadaan Tuhan dan agama surgawi menjadi penting dan pasti. Berterima kasih kepada dermawan seseorang adalah tindakan yang diinginkan dan perlu, dan menolak untuk melakukannya tidak menyenangkan dan tidak bermoral, menurut logika. Manusia, di sisi lain, menikmati manfaat luar biasa dalam kehidupan duniawinya. Meskipun pemberi atau pemberi karunia ini mungkin tidak ada, keberadaannya juga layak. Akibatnya, kemungkinan kedua harus dipertimbangkan dengan serius, dan seseorang harus memperdebatkan ada atau tidak adanya seorang dermawan, sehingga jika dia ada, penghargaan dapat diberikan kepadanya. Keingintahuan adalah salah satu indera manusia yang paling kuat. Mencari dan memperdebatkan sumber, atau penyebab, kejadian dan fenomena adalah dua contoh nyata dari dorongan alami ini. Menurut kecenderungan mendasar ini, manusia bertanya tentang sebab dan alasan untuk setiap kejadian yang ditemuinya. Naluri intrinsik ini mendorongnya untuk mencari sumber atau penyebab segala sesuatu yang terjadi di kosmos. Apakah seluruh kejadian dan fenomena di kosmos memiliki sebab atau sebab metafisik? Sama seperti setiap peristiwa dan fenomena alam atau tidak alami memiliki sebab atau sebab. Menyelidiki keberadaan pencipta kosmos, menurut sudut pandang ini, adalah respons terhadap keinginan yang mendasarinya. Menanggapi pertanyaan kedua, poin-poin berikut perlu diperhatikan. Pertama-tama, ketika membahas studi rasional dan naluriah, bertanya tentang keuntungan mereka tidak diizinkan karena diskusi semacam itu merupakan manfaat itu sendiri. Manusia hidup di dunia yang tidak dia sadari awal, akhir, atau asalnya. Secara alami, dia ingin tahu tentang awal, akhir, dan asalnya. Informasi ini, terpisah dari nilai lain yang mungkin diberikannya, diinginkan baginya. Setiap pertanyaan ilmiah atau teoritis tidak harus memiliki keunggulan ilmiah yang jelas. Kedua, agama dan kepercayaan kepada Tuhan adalah dua keyakinan yang paling bermanfaat dan perlu yang mungkin dimiliki manusia dalam hidup. Secara individu, kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan memberikan ketenangan pikiran dan ketenangan hati, serta memelihara nilai-nilai moral, dan secara kolektif, mereka memastikan pelaksanaan hukum dan keadilan, serta kepatuhan terhadap hak-hak satu sama lain. Pada akhir pelajaran ini, kita akan mengutip beberapa perkataan imam yang sempurna di mana mengenal Tuhan telah dianggap sebagai sumber segala pengetahuan. 1. Suatu hari, seorang pria datang kepada Nabi Suci, meminta pengetahuan yang paling menakjubkan. Nabi Suci bertanya kepadanya, menurut Anda apa sumber dari semua pengetahuan sehingga Anda meminta yang paling menakjubkan dari mereka? Pria itu menjawab, apa sumber pengetahuan? Nabi Suci berkata, itu adalah untuk mengenal Tuhan sebagaimana dia layak mendapatkannya. 2. Imam Ali berkata tentang kedudukan mengenal Allah. Pengetahuan tentang Allah adalah tingkat pengetahuan tertinggi. 3. Imam Al-Shodiq berkata,
Yang paling unggul dari semua kewajiban dan perintah adalah mengenal Allah dan mengakuinya melalui penghambaan kepadanya.